Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi di sini kami membuat sebuah website dengan judul Penerapan Pemrograman Berorientasi Objek dan File Handling pada Sistem Booking Tiket Kapal melalui website Sailsin. Jadi di sini kami menamai websitenya yaitu Sailsin. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama itu saya sendiri yaitu Jihad Izhar Khairon, lalu ada Najla Syafa Kamila dan ada Siva Dwi Fitria. Sailsin merupakan sebuah sistem informasi pemesanan wisata berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah proses perencanaan dan pemesanan perjalanan wisata menggunakan kapal dari pelabuhan Karangasem. Sistem ini menyediakan sistem yang memungkinkan pengguna untuk memilih destinasi wisata, jumlah tiket, serta membantu wisata secara praktis melalui platform website gitu. Jadi Sailsin ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan pariwisata berbasis laut, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, serta memberikan pengalaman pemesanan yang lebih personal dan modern gitu. Dengan integrasi fitur seperti login pengguna, pemesanan berbasis data, dan penyimpanan otomatis ke dalam file. Sailsin mendukung kemajuan digitalisasi sektor pariwisata lokal gitu. Selanjutnya ada penjelasan programnya. Penerapan pemrograman berorientasi objek atau OPP. Sailsin merupakan program yang dibuat untuk mengatur sistem penjualan tiket kapal di Karangasem. Sistem ini dibuat berdasarkan program C++. Jadi program Sailsin dibentuk berdasarkan program C++ dengan beberapa konsep seperti array, obstruct, vector, percabangan if dan switch, looping, for and while, fungsi dan parameter by reference, sorting and searching, dan file handling. Yang pertama ada array obstruct. Digunakan untuk menyimpan informasi tentang pengunjung seperti nama, jumlah tiket, total harga sesuai destinasi pilihan dan guide yang dipilihnya gitu. Yang selanjutnya ada vektor. Kode vektor ini digunakan untuk menyimpan data secara global akumulatif yang mencatat statistika pemesanan, berfungsi untuk menyimpan jumlah total tiket yang telah dipesan oleh semua pengguna gitu. Lalu selanjutnya ada percabangan if dan switch. If di sini adalah untuk mengecek apakah pilihan pengguna valid atau tidak. Selanjutnya ada switch. Pada program ini, switch pada setelan halaman login dan sign up, yaitu untuk mengevaluasi pilihan user setelah login. Switch ini berfungsi untuk menjalankan program sesuai pilihan. Selanjutnya ada looping, for atau while. Fungsi for pada program ini adalah untuk menampilkan semua destinasi wisata secara berurutan. Lalu fungsi while pada program ini adalah untuk mengulang terus menu login hingga user berhasil login. Selanjutnya ada fungsi dan parameter by reference. Fungsi, parameter, dan tujuannya bisa dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya ada sorting dan searching. Sorting pada program Sailsin ini berfungsi untuk mengurutkan pengunjung berdasarkan total biaya tiket. Lalu searching pada program ini digunakan untuk mencari data tertentu dalam suatu struktur data seperti array, vektor, map, dan lain-lain. Selanjutnya ada file handling, input, output. Itu ada 3. Yang pertama ada load user. Fungsi dari load user ini adalah untuk membaca file user txt untuk memuat data akun seperti username dan password. Tujuannya itu agar pengguna bisa login akses pada akun yang lama. Selanjutnya ada save visitor to file. Fungsinya yaitu untuk menyimpan semua data pengunjung ke dalam file visitor. Selanjutnya ada save destination to file. Jadi save destination to file ini berfungsi untuk menyimpan daftar destinasi dan harga serta daftar pemandu dan tarifnya berapa gitu. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dan pengujian program yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi untuk output yang dihasilkan dari program yang kami buat adalah yang pertama itu login dan juga sign up. Nah, jadi untuk pengguna yang belum login ke website Sailsin ini, pengguna bisa melakukan registrasi atau sign up terlebih dahulu. Nah, untuk sign up-nya itu dengan memasukkan username, terus password, dan juga konfirmasi password. Setelah itu, pengguna bisa langsung melanjutkan ke halaman login jika sudah selesai melakukan registrasi. Karena hasil dari file registrasi yang tadi itu akan langsung tersimpan di dalam program ini.
Baik, selanjutnya untuk di halaman kedua itu adalah halaman pemesanan tiket. Nah, untuk di halaman pemesanan tiket ini, yang pertama itu adalah dengan memasukkan nama pengunjung. Lalu yang selanjutnya itu memasukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Nah, di daftar ketiga itu adalah daftar destinasi wisata kita. Kita itu ada 4, di website Celsing ini ada 4 pulau untuk melakukan destinasi. Yang pertama itu ada Pulau Bintang Laut, Pulau Tunda, Pulau Tiga, dan juga Pulau Panjang. Untuk Pulau Bintang Laut ini itu seharga 350.000, Pulau Tunda seharga 1.500.000, Pulau Panjang seharga 800.000, dan juga Pulau Tiga seharga 800.000. Di opsi selanjutnya adalah memilih dari destinasi salah satu destinasi wisata ini. Opsi selanjutnya adalah memilih pemandu wisata yang ingin dipilih. Itu ada 2 daftar pemandu wisata. Yang pertama itu ada Shiva dengan harga 300.000, dan juga yang kedua itu ada Jihad dengan harga 350.000. Dan pengunjung bisa memilih untuk pemandu wisata mana yang akan dipilihnya. Lalu, jika pemesanan berhasil, akan muncul total biaya untuk dibayar oleh si pengunjung. Dan juga akan ada rincian pemesanan yang sudah tadi dipilih oleh si pengunjung ini. Selanjutnya, ada menu website pariwisata Pelabuhan Karangantu. Untuk yang pertama itu adalah tampilan destinasi wisata, yang kedua tampilan pemandu wisata, yang ketiga itu adalah pesan tiket pengunjung, yang keempat rincian pemesanan, yang kelima urutkan pengunjung berdasarkan biaya, yang keenam simpan data pengunjung, dan yang terakhir itu adalah keluar. Jadi pengunjung bisa memilih opsi-opsi tersebut di menu website pariwisata Pelabuhan Karangantu atau website Celsing ini. Dan data pengunjung itu akan berhasil disimpan ke visitor.txt, dan juga data destinasi berhasil disimpan ke destinasi.txt. Jadi data si pengunjung ini akan berhasil disimpan ke file dari program tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan hasil rancangan front-end website Celsing ini. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil rancangan website front-end dari website Celsing ini. Sebelumnya, karena website ini merupakan rancangan front-end-nya aja, jadi ada beberapa fitur yang nggak bisa diklik, contohnya kayak login, itu data untuk menyimpan loginnya itu belum ada karena itu butuh back-end, jadinya kita nggak bisa buat. Nah, habis itu yang pertama itu ada halaman utama. Halaman utama bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Di sini ada beberapa button kayak home, destination, sama guides-nya. Nah, kalau misalkan chat guides itu nanti akan muncul ke halaman informasi wisata. Dan ini itu berfungsi kayak buat ngasih informasi kepada user kalau misalkan di Karangantu itu bukan cuma tempat kapal aja atau pelabuhan aja. Nah, habis itu di sini kalau misalkan dipencet ke halaman home itu nanti bakal balik ke halaman utama. Nah, di halaman utama juga langsung ada booking trip-nya. Nah, booking trip-nya ini buat booking pemesanan tiket. Di sini itu butuh nama, jumlah tiket, sama tujuan destinasi, sama tour guide-nya. Nah, kalau misalkan udah dipencet book trip-nya, nanti dia bakal ngarahin ke halaman rincian pemesanan. Bentuknya nanti akan seperti ini. Sekian dari rancangan website kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.